Sekitar 3 meter dari mereka berdiri sosok perempuan. Wajah sosok perempuan itu sangat mengerikan. Wajahnya bersimbah darah dengan mata sebelah kanan tertutup. Sosok perempuan itu mengenakan daster biru bunga-bunga. Namun daster itu juga berlumuran darah. Bejo menoleh ke arah Wawan. Tak lama kemudian Wawan terjatuh tak sadarkan diri. Saat ini hanya tinggal Bejo dan sosok perempuan berdarah-darah ini saja. Bejo tak bisa berkata-kata, kaki dan tangannya juga terasa kaku. Bejo ketakutan setengah mati saat itu. Sorot mata dan ekspresi sosok perempuan itu terlihat marah. Dia lalu berkata ke arah Bejo, "Kamu siapa? Ini tempatku. Pergi kamu." Simak videonya sampai selesai untuk tahu ceritanya, dan subscribe channel Arfi Jowo ini, karena Anda akan rugi kalau ketinggalan episode-episode lain podcast horor dan misteri, horor 3 menit aja, dan video-video tentang budaya Jawa dari channel Arfi Jowo. Oke, kembali lagi di video podcast horor dan misteri kali ini dengan episode Arwah Penasaran Anak Kos Korban Gempa. Masih bersama saya Arfi dari channel Arfi Jowo. Jogja 27 Mei 2006. Pagi itu sekitar 05.55 WIB terjadi gempa bumi hebat yang melanda wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Gempa bumi tektonik tersebut berasal dari kurang lebih 25 km sebelah selatan barat daya Jogja. Gempa bumi dengan durasi kurang lebih 57 detik dan berkekuatan 6,3 skala Richter tersebut telah menghancurkan ribuan bangunan, gedung, dan rumah. Kurang lebih 10.000 orang dari Jogja dan Jawa Tengah korban meninggal, dan puluhan ribu orang lainnya luka parah dan luka ringan. Salah satu daerah di Jogja yang terkena dampak cukup parah adalah daerah Sapen, tidak jauh dari salah satu universitas terkenal di Jogja. Sebut saja Universitas XYZ. Di daerah Sapen itulah rumah eyang atau nenek saya di sana. Saat gempa tersebut, rumah eyang saya rusak parah. 70% bangunannya hancur. Hanya tersisa sedikit bangunan saja yang masih berdiri. Tapi, cerita ini bukan tentang eyang saya, melainkan tentang anak kos di rumah eyang saya tersebut. Anak kos di sana semuanya mahasiswi Universitas XYZ yang tidak jauh dari situ. Beberapa hari sebelum gempa bumi itu, sebagian universitas di Jogja sudah selesai ujian akhir semester, dan sebagian mahasiswa sudah mudik ke kota asalnya masing-masing. Begitu juga dengan Universitas XYZ. Sebagian mahasiswanya sudah selesai ujian akhir semester dan sudah mudik ke kota masing-masing. Dari 6 orang anak kos di rumah eyang saya, 4 orang juga sudah mudik, tersisa 2 orang anak kos yang tidak mudik dan tetap berada di Jogja. Nah, cerita kali ini mengenai salah satu dari mereka yang tidak mudik tersebut. Rumah orang tua saya dengan rumah eyang jaraknya sekitar 10 meter perjalanan kendaraan. Saat kejadian gempa bumi itu, daerah rumah orang tua saya termasuk daerah yang cukup aman. Tapi tidak dengan daerah rumah eyang saya. Di daerah Sapen, hampir setengah dari semua rumah-rumah warga di sana hancur. Daerah Sapen tergolong daerah yang rusak parah akibat gempa bumi saat itu. Saat kejadian gempa bumi itu, eyang saya yang terluka parah segera dilarikan ke rumah sakit oleh pembantunya dengan menumpang mobil tetangga. Sekitar 1 jam setelahnya, eyang saya dinyatakan meninggal dunia. Tapi tidak dengan kedua anak kos di rumah eyang saya. Kita sebut saja nama mereka Lilis dan Dewi. Saat kejadian gempa bumi, mereka masih tertidur di kamarnya, dan terbangun setelah menyadari ada gempa bumi dan mulai terdengar suara bangunan rumah yang runtuh. Juga karena suara teriakan warga sekitar yang panik. Lilis dan Dewi berhasil keluar dari kamar saat itu. Tapi bangunan rumah eyang saya sudah mulai runtuh. Mereka berusaha keluar dari bangunan rumah dengan susah payah, harus menghindari tembok-tembok dan atap rumah yang mulai runtuh.
Kejadiannya sangat cepat. Dalam hitungan menit saja, hampir semua bagian rumah eyang saya hancur. Lilis dan Dewi saling bantu saat berusaha keluar dari rumah tersebut. Mereka berpegangan tangan sambil berusaha lari mencari jalan keluar. Tapi mereka terlambat. Salah satu sudut tembok runtuh mengenai mereka berdua. Mereka terjatuh dan dihantam lagi oleh reruntuhan tembok rumah. Dewi berusaha bangkit dengan kaki dan tangan terluka. Dia berhasil berdiri. Lilis sudah tidak bergerak. Tubuhnya tertimpa beberapa puing reruntuhan tembok rumah yang ukurannya cukup besar. Lilis terjepit di antara reruntuhan. Dewi berusaha memindahkan puing-puing yang menimpa Lilis, tapi tenaganya tidak kuat. Dewi berlari keluar untuk mencari bantuan dari warga sekitar. Tapi saat itu, kondisi rumah warga sekitar juga tidak jauh berbeda. Rusak dan hancur akibat gempa tersebut. Sekitar 15 menit kemudian, Dewi berhasil mendapatkan bantuan. Dibantu 4 orang warga, mereka berusaha memindahkan puing-puing reruntuhan yang menimpa Lilis. Tapi Lilis sudah tidak bergerak. Badannya sudah terbujur kaku. Denyut nadi, hembusan nafas, dan detak jantung Lilis dicek berkali-kali. Sudah tidak ada respon. Lilis tidak terselamatkan. Dia menjadi salah satu korban meninggal dalam kejadian gempa bumi 2006 tersebut. Dalam musibah gempa bumi tersebut, korban dari rumah eyang saya ada 2 orang. Eyang saya yang meninggal di rumah sakit, dan Lilis, anak kos yang meninggal di lokasi reruntuhan rumah eyang saya. Hari itu juga eyang saya langsung dimakamkan. Sore harinya, perwakilan keluarga Lilis datang dan menjemput jenazahnya. Lalu Lilis dibawa ke kota asalnya untuk dimakamkan di sana. Minggu 28 Mei 2006. Gempa bumi tersebut telah mengakibatkan kegiatan dan kehidupan warga Jogja dan Jateng berubah total. Yang rumahnya hancur menjadi disibukkan dengan membersihkan puing-puing reruntuhan. Yang rumahnya masih utuh menjadi disibukkan dengan membantu tetangga sekitar. Kesibukan paling jelas terlihat di semua rumah sakit yang kebanjiran pasien korban gempa. Petugas medis sangat kewalahan. Di daerah rumah yang saya pun begitu. Banyak rumah warga yang hancur dan banyak warga yang menjadi korban luka. Banyak rumah ditinggal pemiliknya karena mereka mengungsi ke tempat lain. Rumah-rumah yang rusak ditinggal dalam keadaan kosong. Warga sekitar lalu berinisiatif untuk membuat pos-pos kemanusiaan untuk menyalurkan bantuan dan juga menjaga rumah-rumah yang ditinggalkan kosong oleh pemiliknya. Di halaman belakang rumah eyang saya juga didirikan pos kemanusiaan. Beberapa warga bergantian shift jaga di pos kemanusiaan tersebut. Malam itu, giliran Jono dan Roni berjaga di pos kemanusiaan yang didirikan di halaman belakang rumah eyang saya. 23.15 WIB. Jono dan Roni hanya berdua saja di pos tersebut. Mereka mengisi waktu dengan bermain catur. Saat itulah tiba-tiba Jono menghentikan aktivitasnya. Dia mencium bau yang sangat menyengat. Jono berusaha mempertajam indera penciumannya lalu berkata ke Roni, "Bro, kamu nyium bau aneh nggak?" "Aku nggak kentut, bro." "Bukan bau kentut, beda ini. Coba kamu rasakan baunya deh." Roni lalu berkonsentrasi sejenak. Roni lalu berkata ke Jono, "Iya ya bro, bau apa ya ini? Nyengat banget. Kayak bau anyir darah bukan? Kuat banget ini baunya." Roni berkata, "Iya bener, bau darah ini. Kemarin di rumah ini kan ada korban meninggal. Apa masih ada bekas darah korban yang belum dibersihin ya?" Jono menjawabnya, "Ya wis, besok pagi kita cek ke reruntuhan rumah. Kalau masih ada bekas-bekas darah di sana, besok pagi kita bersihkan." Jono dan Roni melanjutkan bermain catur lagi. Lalu tiba-tiba gangguan berikutnya muncul. Lagi-lagi mereka menghentikan aktivitasnya. "Ada yang lempar batu bro. Untung gak kena aku." "Iya ya? Siapa yang lemparin batu?"
Coba kamu sorot senter ke arah reruntuhan rumah itu, bro. Mungkin ada orang iseng sembunyi di sana. Roni menggerakkan lampu senternya ke beberapa sudut reruntuhan rumah. Beberapa saat dia melakukannya, lalu terhenti di sebuah sudut. Roni berkata ke Jono, "Bro, kamu lihat deh, kayak ada orang gitu di sana." Jono menjawab, "Iya ya, perempuan ya. Coba kita deketin ke sana, bro. Penasaran aku siapa orang iseng yang lemparin kita batu itu." Jono dan Roni lalu mendekat ke arah reruntuhan rumah. Semakin mendekat, bau anyir darah terasa lebih menyengat. Mereka berdua menutup hidung untuk menangkal bau tersebut. Jarak mereka berdua saat ini sekitar 15 meter dari sosok perempuan itu. Mereka mencoba mendekat lagi supaya bisa mengenali wajahnya. Jono dan Roni menghentikan langkahnya. Dari posisi mereka saat ini sekitar 10 meter, mereka bisa melihat cukup jelas wajah sosok perempuan itu. Di bawah pohon, sosok perempuan itu berdiri. Wajahnya berlumuran darah. Begitu juga pakaian daster yang dikenakannya berlumuran darah. Jono dan Roni serempak berteriak, "Setan! Setan!" Jono dan Roni berlari ketakutan dan menghilang dalam kegelapan. Senin 29 Mei 2006, 22.40 WIB. Malam ini giliran Eko dan Fajar yang berjaga di pos kemanusiaan di halaman belakang rumah eyang saya. Berita semalam tentang Jono dan Roni yang ketakutan karena melihat setan sudah menyebar ke mulut-mulut warga sekitar. Eko dan Fajar juga sudah mengetahui berita itu. Sedikit was-was juga Eko dan Fajar malam itu saat berjaga. Tapi mereka tetap berjaga di sana. Mereka ngobrol-ngobrol santai sambil berjaga. Saat mereka sedang ngobrol ngalor ngidul, Fajar tiba-tiba terdiam. Dia seperti berkonsentrasi ke arah lain. Eko memperhatikan Fajar. Dia mengikuti gerak-geriknya. Dipertajam indera pendengarannya. "Kamu dengar suara itu, bro?" "Iya, suara tangisan perempuan." "Iya benar. Suaranya jauh, tapi kedengaran dari sini." Suara tangisan itu makin lama makin terdengar jelas, seperti mendekat suara itu. Saat suara itu terdengar makin jelas, saat itulah tercium bau yang menyengat. Bau itu makin mendekat juga. Bau anyir darah. Eko dan Fajar menyalakan senter mereka dan mulai menyorot ke beberapa sudut. Eko lalu menepuk-nepuk bahu Fajar dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya memegang senter dan menunjuk ke suatu sudut. Cahaya senter Eko menyorot ke sudut itu, ke arah pohon di dekat reruntuhan rumah. Fajar lalu melihat ke arah pohon tersebut. Tangan kirinya menyorotkan cahaya dari senternya. Fajar tak bisa berkata-kata, dia melihat sosok perempuan itu, pemilik suara tangisan yang mereka cari. Beberapa saat kemudian terdengar suara sesuatu yang jatuh. Fajar menengok ke arah Eko. Di samping kirinya, Eko yang tadi berdiri sudah terbaring di tanah, pingsan. Fajar berusaha menggerakkan kakinya yang terasa berat. Setelah bersusah payah, dia berhasil. Fajar lari terbirit-birit meninggalkan lokasi itu, sementara Eko masih terbaring di tanah. Selasa 30 Mei 2006. Berita mengenai kejadian yang menimpa Jono, Roni, Eko, dan Fajar sudah menyebar ke warga sekitar. Berita tentang penampakan sosok perempuan yang wajah dan pakaiannya berlumuran darah. Banyak kesamaan cerita dari Jono, Roni, Eko, dan Fajar. Di antara kesamaan cerita mereka adalah ada sosok perempuan yang mengganggu mereka beberapa malam ini dan mengenakan daster warna biru bermotif bunga. Malam ini, jumlah penjaga di pos kemanusiaan tersebut ditambah. Ada 3 orang yang malam ini bertugas jaga di sana: Wawan, Bejo, dan Jono. 23.35 WIB. Wawan, Bejo, dan Jono mengisi waktu di pos dengan bermain kartu remi.
Sedari tadi selepas maghrib, suasana aman-aman saja, tidak ada gangguan. Di tengah keseruan mereka bertiga bermain kartu remi, Bejo dan Jono tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Jono berkata, "Kalian dengar suara itu?" Wawan dan Bejo mengangguk. Mereka bertiga lalu menengok ke beberapa arah, mencari sumber suara itu. Suara itu makin terdengar jelas. Suara tangisan perempuan. Mereka bertiga lalu menyalakan senter dan menyorotkan cahaya dari senter ke beberapa sudut di depan mereka. Beberapa menit mereka mencari. Tidak nampak ada siapapun. Tapi suara tangisan perempuan itu tetap terdengar. Wawan dan Bejo lalu beranjak. Mereka berjalan ke arah reruntuhan rumah eyang saya, sambil tetap menyorotkan cahaya senter mereka. Bejo dan Wawan berjalan mengelilingi bekas reruntuhan rumah itu. Suara tangisan perempuan itu masih terdengar, dan makin jelas. Suara itu makin dekat, dari arah belakang mereka sepertinya. Bejo dan Wawan lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara itu. Cahaya lampu senter mereka sorotkan ke arah itu, dan mereka berdua terkejut. Sekitar 3 meter dari mereka, berdiri sosok perempuan. Wajah sosok perempuan itu sangat mengerikan. Wajahnya bersimbah darah dengan mata sebelah kanan tertutup. Sosok perempuan itu mengenakan daster biru bunga-bunga. Namun daster itu juga berlumuran darah. Bejo menoleh ke arah Wawan. Tak lama kemudian Wawan terjatuh tak sadarkan diri. Saat ini hanya tinggal Bejo dan sosok perempuan berdarah-darah ini saja. Bejo tak bisa berkata-kata. Kaki dan tangannya kaku. Bejo ketakutan setengah mati saat itu. Sorot mata dan ekspresi sosok perempuan itu terlihat marah. Dia lalu berkata ke arah Bejo, "Kamu siapa? Ini tempatku. Pergi kamu." Bejo makin ketakutan. Badan Bejo terasa lemas sekali. Tak lama kemudian Bejo menyusul Wawan. Terjatuh, tak sadarkan diri. Sementara itu, Jono yang menunggu di pos mulai kelihatan cemas. Sudah lebih dari 15 menit Bejo dan Wawan belum kembali ke pos. Tapi Jono memilih tetap berada di pos saja. Dia takut kalau menyusul mereka, justru akan mengalami kejadian serupa seperti malam sebelumnya. Jono masih terbayang-bayang wajah seram sosok perempuan yang menampakkan diri padanya. Teringat jelas wajahnya yang berlumuran darah, dengan pakaian daster yang sobek-sobek di beberapa bagian, dan berlumuran darah juga. Jono mulai merasa makin aneh malam itu. Dia merasakan ada bau yang menyengat saat itu. Padahal tidak ada orang lain di pos, hanya ada dia saja. Jono mempertajam indera penciumannya. Dia mengenali bau itu. Dan saat itulah bulu kuduk Jono berdiri. Dia merasa merinding dan mulai ketakutan. Bau itu masih tercium, dan terasa dekat sekali baunya. Jono menengok ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Dia lalu mulai komat kamit membaca beberapa doa, sembari tetap waspada. Jono lalu menengok ke arah belakangnya. Dia sangat terkejut dan makin ketakutan. Sosok perempuan yang ditakutinya sudah berdiri di belakangnya, di dalam tenda posnya. Pantas saja bau anyir darah itu terasa sangat dekat. Ternyata sosok perempuan itu ada di belakang. Wajahnya berlumuran darah, dengan sorot mata sebelah kiri yang mengerikan, dan mata sebelah kanannya tertutup, rambutnya terurai tapi berantakan. Tanpa disadarinya, celana Jono terasa basah. Dia kencing di celana dan kakinya bergetar. Tak lama kemudian Jono ambruk dan terjatuh ketikar di dalam posnya. Rabu 31 Mei 2006. Di rumah orang tua saya, kedatangan tamu. Tamu itu adalah Pak RT dan beberapa orang pemuda tetangga yang saya. Dari keterangan Pak RT dan beberapa orang warga tersebut, akhirnya saya mendengar cerita mengenai penampakan sosok perempuan berdaster biru bunga-bunga dengan wajah berlumuran darah. Saya lalu teringat pada anak kos di rumah Eyang yang menjadi korban gempa
dan meninggal dunia di sana. Saya kemudian menelpon Mbak Dewi, anak kos yang selamat dari reruntuhan rumah eyang saya. Sekitar 5 menit saya menelponnya, sementara Pak RT dan beberapa warga tersebut masih di ruang tamu. Setelah menelpon Mbak Dewi, saya makin yakin. Mbak Dewi tadi menjelaskan ke saya bahwa Lilis, teman sekosnya yang meninggal saat gempa bumi karena terkena reruntuhan tembok rumah eyang, saat kejadian, Lilis mengenakan pakaian daster berwarna biru dan bermotif bunga-bunga. Saya lalu menyampaikan ke Pak RT dan beberapa warga yang berkunjung saat itu bahwa saya akan bantu selesaikan masalah ini secepatnya. Beberapa hari kemudian, di bekas reruntuhan rumah eyang saya, diadakan tahlilan dan tabur bunga untuk mendoakan arwah Lilis. Sepertinya arwah Lilis belum bisa pergi ke alamnya dengan tenang, dan dia marah ke pemuda-pemuda penjaga pos kemanusiaan yang didirikan di halaman belakang rumah eyang saya. Di saat yang bersamaan, di kota asal Lilis juga diadakan tahlilan di rumah orang tuanya. Setelah didoakan dengan layak, barulah arwah Lilis tidak pernah menunjukkan diri lagi. Kisah nyata mengenai arwah Lilis ini sungguh terjadi, walaupun ada sedikit modifikasi. Keberadaan hantu, setan, jin, peri, arwah penasaran, makhluk astral, makhluk tak kasat mata, sebetulnya ada. Dan mereka membaur dengan kita di alam kita, di dunia kita. Mereka ada di sekitar kita. Mungkin saja ada di rumah Anda juga. Bisa saja saat ini sosok tak kasat mata itu ada di dekat Anda, sedang mengamati Anda dari kejauhan sambil mendengarkan podcast ini juga. Apa Anda pernah punya pengalaman melihat, bertemu atau berinteraksi dengan hantu, setan, jin, peri, atau arwah penasaran? Silahkan tuliskan cerita Anda di kolom komentar video ini. Kalau Anda punya cerita horor dan misteri yang bagus, dan ingin cerita tersebut dibuatkan video podcast di channel Arfi Jowo ini, silahkan hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi video. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Dan simak juga episode-episode lain dari podcast horor misteri dan horor 3 menit aja di channel Arfi Jowo. Ada juga beberapa video mengenai adat dan budaya Jawa di channel ini. Silahkan cek video-video kami lainnya di playlist video channel Arfi Jowo ini. Oke, tetap sehat, tetap semangat, tetap taati protokol kesehatan, dan subscribe channel Arfi Jowo ini supaya channel ini berkembang lebih baik dan makin bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk Anda yang wong Jowo seperti saya, satu pesan lagi dari saya, wong Jowo, ojo ilang Jowo nih. Salam dari saya Arfi dari channel Arfi Jowo. Matur nuwun.